Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu dengan NIM 19240277 dari kelas 19 1C05 Universitas BSI Kaliabang, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat pada dasarnya merujukan pada cinta terhadap kebijaksanaan dan memiliki beberapa makna yang berbeda yang dapat diklasifikasikan dari sikap informal hingga analisis mendalam. Filsafat sebagai sistem berpikir komprehensif, refleksif, dan kritis. Kemungkinan pemahaman terhadap konsep atau prinsip mendasar termaksud bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nomor 2. Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat karena memenuhi kriteria berpikir filsafat seperti koherensi tiap sila saling melengkapi dan tidak bertentangan. Menyeluruh. Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, mendasar, berfokus pada perenung inti kehidupan manusia, spekulatif. Awalnya sebagai ide dasar yang melalui proses diskusi mendalam. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya berperan dalam kerangka hukum, tetapi sebagai panduan hidup bangsa. 3. Dua pendekatan Pancasila. Philosophische Grundhaltung, nilai-nilai filosofis dalam Pancasila sebagai dasar negara. Weltanschauung, Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis. Kedua pendekatan ini merujukan peran Pancasila dalam aspek teoritis dan praktis kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Urgensi dan manfaat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat kemungkinan dipertanggungjawabkan rasional, menjadi dasar evaluasi kebijakan dalam membuat dialog antar perspektif. Urgensi terlihat dalam upaya menjaga integritas bangsa, membantu dalam memecahkan permasalahan nasional, dan memberikan kerangka berpikir bagi rakyat Indonesia. 5. Tantangan yang dihadapi. Tantangan global seperti kapitalisme dan komunisme menguji ketahanan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila juga memberikan perspektif bahwa setiap aspek kehidupan perlu dilihat dalam kerangka keadilan, kesetaraan, dan moralitas yang menunjukkan kecintaan keseimbangan. 6. Sumber landasan filsafat Pancasila. Pengembangan Pancasila sebagai filsafat membutuhkan dasar historis, sosiologis, dan politis. Misalnya, melalui sumber historis, nilai-nilai yang terkandung Pancasila beragam dari tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis juga diperlukan untuk menjelaskan hakikat pengetahuan dan nilai Pancasila secara mendalam. 7. Dinamika yang dihadapi masa kini. Dalam dasar Pancasila pernah mengalami berbagai perkembangan zaman dari era Soekarno hingga reformasi, termaksud penerapan di kehidupan sehari-hari dalam berpendidikan politik. Di era reformasi, Pancasila menghadapi banyak tantangan untuk terus relevan di tengah dinamika sosial politik dan ideologi global. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan sebagai panduan komprehensif bagi masyarakat Indonesia yang mencakup nilai dasar dan prinsip moral serta etika yang menjadi landasan kehidupan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.